Baik, selamat pagi Bu Waldo. Saya akan mempresentasikan tugas besar PTSB 5, 6 hingga 10 lantai berjudul Rental Office dan Perbankan. Perkenalkan, nama saya Scholastica Virginia, NIM 18077. Baik, yang berkas pertama ini adalah situasi, kemudian ini adalah site plan. Untuk site plan-nya sendiri ini tempat ini berada pada Jalan Ahmad Yani dengan arah utara ada di sisi depan tapak, berbatasan pada arah utara ini dengan pertokoan dan kantor pemerintahan, sisi kiri HK Hotel, sisi kanan berbatasan dengan pertokoan, dan sisi belakang adalah berbatasan dengan perumahan. Kemudian ini untuk jalan yang mengitari bangunan ini berdimensi 8 meter. Kemudian juga dilengkapi di sini ada parkir luar untuk mobil. Seperti itu. Kemudian ini adalah denah basement-nya. Jadi denah basement ini menampung parkir mobil dan parkir motor dengan dimensi RAM itu 4,3 meter. Kemudian di sini juga ada 4 ruangan, yaitu ruang keamanan, LVMDP, genset, dan ruang pompa serta groundtank. Jadi untuk ruang pompa ini yang termasuk ke dalam ruang pompa adalah ruang pompa hidrolik dan pompa fire pistol. Kemudian selanjutnya adalah lantai dasar yang difungsikan sebagai perbankan. Ini khusus untuk teller, area teller, jadi masuk ke lobby dari sini ada ruang tunggu nasabah, kemudian teller, kemudian ATM galerinya ini terhubung dengan area luar dan area dalam. Kemudian ada core. Core ini yang dalam core ini ada AHU, kemudian lift barang, musola, toilet, ruang panel, staff, dan lift umum. Kemudian di samping kanan kiri ini adalah tangga darurat dan kebakaran. Kemudian ini di belakang core adalah ruang arsip tahan api, ruang SDB, dan ruang hasanah yang diselubungi oleh dinding masif. Kemudian di belakangnya adalah kantor untuk perbankan, seperti itu. Kemudian untuk lantai 1 juga digunakan untuk perbankan, namun lantai 1 adalah kantor utama. Juga dikhususkan untuk customer service. Jadi ruang tunggu nasabah di kanan kirinya ada ATM galeri, kemudian ini adalah ruang money changer, ruang diskusi, ruang pemasaran, kemudian di belakang core ini adalah ruang kerja utama. Seperti ini. Kemudian dilanjutkan denah lantai 2. Denah lantai 2 ini difungsikan untuk ruang kerja, ruang kantor pengelola. Kantor pengelola kemudian adalah food court dengan ruang makan, dengan area makan ada di dalam dan di luar. Kemudian ini adalah kantor pengelola pemasaran, langsung terhubung diskusi dan ruang administrasi. Kemudian lebih private lagi adalah ruang kerja dan ruang manajer. Kemudian selanjutnya adalah denah tipikal lantai 3 hingga lantai 9 untuk rental office. Jadi rental office ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu rental office dengan 2 modul dan 1 modul. Untuk yang 2 modul ini memiliki lebar selasar itu sekitar 3 meter. Kemudian untuk rental office dengan 1 modul ini memiliki lebar selasar ini kurang lebih 2,3 meter. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ini adalah denah atap. Jadi untuk denah atapnya ini adalah roof tank di sini, kemudian di sampingnya adalah booster pump. Kemudian ini adalah area shaft, kemudian di sini adalah area untuk mesin lift dan mesin. Seperti itu. Kemudian ini adalah denah pondasinya. Denah pondasi untuk core dapat terlihat seperti ini. Pondasi untuk core, untuk tangga darurat, kemudian pondasi ini adalah langsung terhubung dengan kolom. Kemudian ini adalah tampak selatan, tampak timur,
tampak utara, dan tampak barat. Selanjutnya adalah potongan. Jadi potongan ini keterangannya berpile itu diameternya 60 cm menuju hingga tanah keras, kemudian pile cap-nya ini ada 250 kali 250 kali 70 cm dengan tie beam. Kemudian ada retaining wall, kemudian ada plat lantai 20 cm untuk basement. Dengan dengan adanya membran waterproof dan juga dilapisi oleh screeding lantai. Ini adalah kolom utama dan balok utamanya. Kemudian ini adalah curtain wall kaca dengan jenis topsol berdimensi 8 mm. Kemudian untuk plafonnya sendiri menggunakan plafon gypsum ukuran 120 kali 240 cm dengan rangka plafon 3 kali 3 cm. Untuk jendela sendiri menggunakan kaca berdimensi 8 mm. Untuk atap daknya juga dilapisi dengan membran waterproof 5 mm. Di sini terlihat ada potongan untuk sublipnya. Seperti itu. Kemudian untuk potongan ini ada terlihat tangga darurat dan kebakaran, kemudian ada core dan juga di sini ada sublipnya. Kemudian selanjutnya ini adalah detail pondasi. Detail pondasinya ini parketnya seperti yang sudah saya katakan tadi 250 kali 250, kemudian ada tie beam dengan langsung menuju kolom 60 kali 60. Kemudian terlihat bezel, tulangan pokoknya ini adalah 25 mm dan borpilenya ini diameternya 60 cm. Dengan jarak antar borpile itu 90 cm. Kemudian ini adalah detail utilitas drainase. Dengan lebar selokan U-nya adalah 40 cm. Kemudian dilapisi oleh grating besi. Kemudian ini adalah perkerasannya dan ini adalah lapisan dalamnya. Kemudian di bagian sini adalah jaringan perkabelan dengan pipa diameternya 10 inch. Ini terdapat kabel telepon, listrik, dan optik di dalamnya. Kemudian ini adalah detail sak sampah. Jadi untuk sak sampahnya sendiri menggunakan pintu besi sliding vertikal seperti ini. Untuk bagian bawah yang digunakan untuk memasukkan dan mengeluarkan bak sampah. Sedangkan untuk pintu besi sak sendiri terlihat seperti ini. Kemudian ini adalah roof tank, potongan roof tank. Kemudian ini adalah shaft plumbing. Jadi untuk shaft plumbingnya sendiri, dimensinya adalah 225 cm x 120 cm dengan isinya 6 pipa. Kemudian ini adalah detail konstruksi atap. Detail konstruksi atapnya ini adalah roof tank. Kemudian ini adalah platnya, plat dak betonnya. Kemudian ini adalah kolom 60 cm. Kemudian ini adalah detail konstruksi kolom dan balok. Dapat terlihat di sini besi tulangannya, ukuran besi tulangan, kemudian plat lantainya adalah 12 cm. Kemudian ini adalah perhubungan detail konstruksi kolom dan plat lantai. Ini besi tulangan dan besi begelnya dapat terlihat ukurannya. Juga di sini adalah sambungan ke kolomnya. Kemudian ini adalah isometri struktur. Kemudian saya akan menjelaskan isometri utilitas. Jadi ini adalah AC. Yang pertama jadi mesin AC di bagian basement, kemudian dialirkan ke chiller, cooling tower, kemudian dimasukkan lagi ke chiller, baru disebarkan dari AHU kemudian ke peruangan. Untuk air bersih dari PDAM dari luar, kemudian masuk ke meteran, kemudian masuk ke ground tank di basement, kemudian dipompakan ke shaft plumbing, ke roof tank, kemudian dari roof tank dipompakan lagi ke shaft plumbing dan disebarkan ke kebutuhan per lantai. Untuk grey water dan black water ini dari shaft plumbing
Kalau black water dimasukkan ke septic tank, kemudian ke resapan. Kalau grey water langsung ke resapan, kemudian dialirkan ke drainase kota. Sedangkan untuk APAR, ini dari roof tank adalah tempat penyediaan airnya, kemudian ke shaft plumbing, lalu ke sprinkle. Jika sprinkle belum cukup, maka diesel fire pump-nya akan memompakan air dari ground tank, kemudian ke shaft plumbing, kemudian hidran. Untuk tiang penangkap petirnya menggunakan jenis elektrostatis, kemudian dialirkan arus listriknya dengan grounding, kemudian ke copper rod. Kemudian untuk jaringan listriknya sendiri dari PLN, kemudian ke meteran, kemudian trafo, MDP, kemudian SDW per lantai, PP, dan disebarkan ke kebutuhan peruangan. Sedangkan untuk Telkom, masuk ke PABX, masuk juga ke SDP, digabungkan dengan listrik, masukkan ke PP, dan juga disebarkan ke peruangan. Seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk dokumen berkasnya. Kemudian saya akan menjelaskan logbooknya. Jadi untuk logbooknya sendiri, pertama regulasi dan tapak. Seperti yang sudah dijelaskan, lokasi tapaknya ada di Jalan Ahmad Yani dengan luasan tapak bersihnya adalah 4.800 meter persegi. Jika dikurangi dengan regulasi untuk GSB dan KDB, maka luas efektif tapaknya adalah sekitar 2.500 meter persegi. Kemudian untuk modul bangunannya, seperti yang sudah disampaikan tadi, 9,45 meter kali 8,1. Kemudian perhitungan efektivitas modulnya. Keramik yang digunakan berdimensi 30 kali 30 cm. Kemudian perhitungan modul praktisnya dapat terlihat di sini. Modul parkirnya, mohon maaf, dikurangi dengan dimensi kolom 60 cm, maka dapat dimasukkan dengan 3 mobil. Seperti itu. Kemudian ini adalah perhitungan strukturnya untuk balok dan kolom. Kemudian ini adalah pembagian jenis ruangannya pada potongan, rental office, kemudian kantor pengelola dan food court, dan perbankan. Berikut adalah struktur dan core-nya. Untuk strukturnya menggunakan rangka kaku dan core-nya menggunakan core terpusat. Untuk pondasinya sendiri, pada potongan visualisasinya seperti ini. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Kemudian ini adalah setelah dicor pile cap dan tulangan bor pile-nya. Kemudian ada transportasi vertikal lift-nya. Pada potongan dan denah posisinya seperti ini dengan spesifikasi 460 kilo dengan maksimal 6 penumpang per satu lift umum. Kemudian untuk air bersihnya menggunakan sistem downfeed. Kemudian untuk perhitungan air bersihnya bersumber dari BPSDMPU seperti ini dapat dihitung sehingga akhirnya perharinya adalah 4,5 meter kubik dengan kemudian ground tank memiliki kapasitas 15 liter untuk 3 hari pemakaian. Untuk air kotornya dapat terlihat di sini septic tank, kemudian resapan dan drainase kota. Pengolahan air limbahnya berdasarkan acuan dari SNI 40 liter per pegawai per hari. Maka kapasitas septic tank yang yang dibutuhkan berjumlah 54 liter. Kemudian ini adalah diagram denah untuk perletakan sprinkle. Kemudian ini adalah perletakan hydrant box, fire extinguisher, dan tangga darurat atau kebakaran. Kemudian ini adalah sistem pengudaraan AC sentral. Kemudian dari ini adalah posisi AHU dari core. Kemudian ini adalah posisi AC sealing kasetnya.
Kemudian sistem listrik dan telkom, ini SDP ada di ruang panel, kemudian LPMDP dan genset ada di bagian basement. Untuk diagram sistem utilitasnya seperti yang sudah dijelaskan tadi di isometri. Kemudian untuk penangkal petirnya, ini adalah visualisasi elektrostatis penangkal petir. Kemudian ini adalah visualisasi untuk cover rodnya dengan grounding langsung ke tanah. Kemudian untuk sampahnya sendiri, ini safrinin sampahnya, posisi di denah dan di potongannya. Kemudian ini adalah visualisasi cara kerja safrinin sampah. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.